Kalau mobil belok ke kanan itu si gardan ini membagi torsi ke asbak di sini. Terus di sini ada rigid axle, tapi sistem pengereman ya udah sedikit ngaco. Iya iyalah. Tapi minimal di sini ada jarum yang bergerak. Terus ini gue juga. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan kali ini kita bakal bahas tentang sebuah mobil 4x4. Yap, kita bakal bahas tentang TAF Rocky tahun 1991. Mau tahu gimana mobilnya? Yuk kita langsung saksiin aja, oke? Nah, kita bakal bahas sedikit tentang TAF Rocky yang punya kode itu F75. Jadi Rocky adalah sebenarnya sama-sama TAF ya. Jadi kalau kita mau ngulas sedikit tentang sejarah TAF, ini sedikit ya, kalau ada teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa komentar di bawah. Jadi TAF itu pertama kali keluar di Jepang tahun 1974. Waktu itu mesinnya masih bensin. Terus di tahun 1977 dia sebenarnya punya mesin yang ditingkatkan. Kalau yang tadinya itu cuma 1000 cc jadi 1500, tapi sayangnya yang tahun 1977 yang 1500 cc bensin itu tidak dimasukkan ke Indonesia. Nah, terus berlanjut tahun 1979 muncul TAF Kebo atau TAF generasi kedua. TAF Kebo ini 1979 itu dia sudah memakai mesin diesel berkode DG kalau nggak salah. Punya kapasitas mesin 2500 cc, 4 silinder, masih OHV ya, dan tenaganya tuh kalau nggak salah 52 horsepower. Nah, si TAF Kebo ini seiring bergulirnya waktu cilah terus sampai tahun 1985. Nah, baru muncul TAF generasi ketiga yang kayak gini. Nah, sebenarnya kode awalnya tuh TAF generasi ketiga itu F70. Terus kemudian tahun 88 dia muncul TAF Rocky punya kode F75. Nah, sebenarnya ada yang tahu nggak sih singkatan dari TAF? Nah, TAF itu ada beberapa yang bilang singkatan dari TAF itu adalah Torque, terus Almighty, terus four wheel driver gitu ya, four wheel vehicle kali ya. Terus yang terakhir T-nya itu Touring. Tapi gue nggak tahu itu singkatan bener atau enggak. Nah, kalau teman-teman ada yang lebih tahu, mungkin bisa bantu gue buat komentar di bawah. Nah, kita bakal bahas sejarahnya mungkin sampai generasi si dia aja ya. Jadi si generasi ketiga ini itu hadir selama 10 tahun nih, dari 1985 sampai 1995 gitu. Nah, ini TAF Rocky yang tahun 1991 merupakan yang tadi gue bilang itu TAF generasi ketiga ya. Dan dia merupakan yang udah facelift nih. Jadi pada awalnya F70 itu dia mesinnya itu punya kode, dia pakai mesin DL 41 gitu. Terus di tahun 1988 dia mengalami facelift dan mesinnya berganti kode menjadi DL42. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang di DL41 dia masih menggunakan sistem buat gerakin kaptupnya itu pakai timing gear. Tapi yang di DL42 kayak gini itu dia sudah pakai timing belt. Jadi lebih halus ya, sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau timing gear itu apa ya? Lifetime-nya lebih panjang gitu. Kalau timing belt kan dia pakai karet, namanya karet ya, kena mekanis gitu lama-lama bisa getas atau apa gitu. Jadi apa lifetime-nya nggak lebih bagus daripada timing gear, walaupun timing gear tuh lebih berisik gitu ya. Nah, ini bagian depannya kayak gini. Grillnya di sini terbagi menjadi 3, ada bacaan DH2 dan 4x4 diesel. Tuh di sini tuh bagian depannya kayak gini. Kapnya tuh ada gelembungnya di sini. Seret. Terus seperti biasa di situ ada buat apa ya? Nah, kayak panggangan sate gini nih, ada kecerutannya. Gitu sih intinya, depannya gitu aja sih. Sebenarnya bedanya apa sih TAF biasa, TAF GT dengan TAF Rocky? Jadi bedanya sebenarnya ada di wheelbase-nya. Jadi si Rocky ini termasuk kategori medium wheelbase ya, karena kalau TAF itu kan ada yang versi longnya tuh kayak yang Ranger sama Highline yang versi long sasis. Terus ada juga PKP kalau nggak salah. Tapi ini yang medium sasis nih. Tuh dia ada top resin gitu, jadi ini bisa dilepas nih. Tuh kalau yang TAF GT itu dia nggak bisa dilepas, fix begitu bentukannya. Terus bedanya lagi dia punya
wheelbase yang lebih panjang daripada TAF GT. Ya iyalah, dia kan bodinya dimensinya sedikit lebih besar daripada si TAF GT. Nah, kita masuk ke bagian ban. Ini bannya pakai Dweller MT, ini 31 inch nih. Terus spare dia tuh masih pakai lift spring gitu, rigid axle, tapi sistem pengereman ya udah pakai cakram nih, di depan cakram, di belakang masih tromol biasa. Terus di sini ada locker nih. Nah, sebenarnya kemarin temen gue nanya, apa sih sebenarnya fungsi locker kalau di mobil 4x4? Nah, sedikit dari yang gue tahu ya, fungsi locker itu adalah untuk menyamakan putaran ban kiri dan kanan. Artinya torsinya tuh sama, kedua ban kiri kanan itu berputar di satu poros yang sama. Nah, sebenarnya gini ya, kalau mau jelasin gampang ya, kalau nggak ada locker itu kan standar mobil itu ada yang namanya gardan atau diferensial. Nah, kenapa dinamain diferensial? Karena dia tugasnya untuk membedakan torsi di bagian ban kiri dan ban kanan. Artinya kalau mobil belok ke kanan itu si gardan ini membagi torsi ke ban yang punya traksi lebih kecil daripada ban yang punya traksi lebih gede yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan kan dia titik bobotnya pindah tuh ke kanan, jadi dia punya traksi lebih banyak, terus juga muternya nggak lebih banyak dari yang kiri. Jadi si diferensial ini membagi torsi lebih besar ke bagian yang bannya lebih kecil traksinya ke bagian kanan, jadinya mobil bisa belok tanpa gasruk gitu. Kalau sama kan dia bakal srot gitu kayak ngepot, intinya gitu. Dan locker dia mengunci si bannya ini menjadi putarannya sama. Fungsinya apa? Fungsinya kalau teman-teman terjebak di lumpur gitu ya, misalkan ban kiri terjebak di lumpur nih, terus ban kanan itu kalau nggak ada locker itu dia bakal muter terus. Nah, ban kirinya itu bakal diem, karena secara umumnya mobil itu kalau nggak dilengkapi dengan diferensial lock itu pasti seperti itu. Tapi kalau kita udah ngunci itu pasti tenaga mesin membagi torsinya ke kiri dan kanan dengan persentase 50-50. Jadi membantu banget kalau teman-teman terjebak di dalam lumpur. Intinya itu aja sih sedikit yang gue tahu. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu mungkin bisa komentar di bawah nih. Terus kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah, bagian belakang ya kayak gini ya bentuknya, kotak gitu. Tapi ya masing-masing selera sih menurut gue. Apa ya, bentuk kotak dari mobil Jeep gitu itu apa ya, the real man gitu. Belum ke kayak sedan-sedanan bulat-bulat kayak SUV mobil sekarang gitu. Ini the real SUV ya menurut gua, nggak tahu menurut teman-teman ya. Nih belakangnya kayak gini, ada ban serep yang masih menggantung gini, masih ngonde gini begitu. Terus ada footstep, terus ada towing bar di situ. Nah, belakangnya juga dia masih pakai lift spring per daun ya tuh. Nah, nanti kita coba bawa di mobil rasanya gimana. Oke, yuk kita ikutin. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian dalam dari si TAF Rocky F75 tahun 91 ini. Panas. Kita buka. Nah, ini belum power windows ya. Kita nggak usah ngomongin berbagai fitur mobil modern zaman now lah ya, karena ini kan mobil yang ikonik di era 80 sampai 90-an ya. Dan sebenarnya yang tadi gue bilang itu apa ya, SUV di tahun-tahun tersebut, ini subjektivitas gue aja ya, itu masih sangat-sangat laki sekali. Setuju nggak? Kalau setuju monggo komen di bawah nih. Nah, ini interiornya kayak gini ya, masih serba ya simple banget ya. Di sini ada speedometer yang masih ya so pastilah masih analog. Terus di sini ada indikator putaran mesin, terus ada nih di sini ada indikator 4-wheel drive. Tapi kemarin gue coba dia nggak ada kayak ngasih indikator kalau dia aktif atau enggak ya. Mungkin ini udah apa ya, malfungsi atau udah ada yang rusak kali ya, apa bagian indikatornya ini, gua nggak tahu. Terus ada di sini, wow, di sini masih pakai busi pemanas ya, alias glow plug gitu. Terus ada indikator di sini parking brake-nya, rem tangannya di sini ada indikator. Terus ada fuel consumption,
ada temperatur mesin, ada fuel drain, terus ada oil indicator, dan di sini ada lambang kayak aki, terus ada bacaan charge. Mungkin ini apa ya? Kalau akinya udah harus dicas, mungkin di sini dia akan nyala. Kayaknya ya, kalau ada yang lebih tahu, monggo komen di bawah. Nah, gitu aja sih. It's so simple gitu. Terus di sini ada jam yang udah digital. Di sini ini cukup diapresiasi gitu, di zaman jamnya udah digital. Terus di sini ada penunjuk kemiringan mobil, di sini ada penunjuknya. Terus di sini ada penunjuk voltmeternya. Nah, sebenarnya ada beberapa indikator mobil di zaman sekarang yang apa ya, udah nggak ada gitu. Walaupun indikator tersebut gua rasa sih perlu ya, kayak misalkan voltmeter untuk akinya di sini, itu menurut gua penting sih buat kita sebagai driver gitu, aware gitu ya. Bahkan mobil zaman sekarang itu indikator temperatur mesin itu udah nggak ada loh. Dia baru muncul setelah ada tanda-tanda bahwa mobil itu overheat. Jadi kita sebagai driver nggak bisa mantau gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa alasan psikologis biar driver itu nggak panik atau gimana. Cuman buat kita sebagai car enthusiast gitu ya, lah gaya banget. Ngelihat itu tuh kayak apa ya? Kayak buat kita prepare gitu. Kalau sewaktu-waktu mobilnya temperaturnya panas, kita udah berhenti lebih dahulu. Dan menurut gue sih itu pentingnya, itu sekilas aja ya menurut gue. Terus di sini juga nih ciri khas mobil-mobil tahun 90-an Jeep gitu ya. Di sini ada handle buat pegangan. Katana Jimny itu ada juga kayak gini. Ada kisi-kisi AC, ada tempat buat naruh. Terus ada di sini tip yang udah aftermarket ya, pada tahunnya dia ya masih kaset lah ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan, dan ini juga salah satu ciri mobil-mobil tahun 90-an, masih mengakomodir para perokoknya dengan menaruh asbak di sini. Terus di sini ada lighternya buat nyalain rokok. Ini merupakan ciri khas dari mobil tahun 90. Dan ini AC-nya pengaturan arah semburannya lumayan lengkap loh. Ada ke kepala, ada ke kepala dan kaki, dan ada ke kaki doang. Dan pengaturan fan speed-nya. Nah, itu bagian AC-nya. Nah, ini sebenarnya yang tahun 91 ya. Dia udah 5 speed semenjak tahun 91. Jadi sebelum tahun 91 yang pakai mesin DL42 itu dia masih menggunakan 4 speed. Terus ada apa lagi di sini? Di sini ada rem tangan tuh. Nah, di sini ada transfer case-nya nih. Ada 2H, 4H, and 4 low. Nah, sebenarnya joknya ini masih original atau enggak, tapi kayaknya udah enggak ya. Joknya udah diganti gitu. Terus door trimnya ya masih begini lah ya, fabrics tuh. Masih fabrics tuh, masih sederhana gitu. Tapi kalau buat sekarang gitu, mobil-mobil ini kan cenderung dipakai buat main ya, beberapa ya. Maksud gua main itu main off-road gitu, main lumpur-lumpuran. Jadi kalau begini tuh kayak lebih effortless aja kalau bersihin, karena kalau dibawa ke lumpur atau kemana kan kotor tuh, lu masuk begitu. Ini pasti kotor nih. Dan ini masih gampang dibersihin ketimbang soft touch gitu ya. Gitulah peruntukannya, emang cocok ini tough buat off-road gitu ya. Terus di sini ada sun visor ya, belum ada kaca gitu ya. Nah, di sini juga belum ada kaca, ada lampu buat ngelihat lampu lagi, ada spion buat ngelihat ke belakang, dan ada lampu baca. Nah, ini yang Rocky ya, karena dia Rocky, dia punya wheelbase yang lebih panjang, dan tentunya kabinnya juga lebih lapang tentunya. Ini di tengah ini ada jok. Terus di belakangnya lagi itu juga ada jok yang adep-adepan. Walaupun kalau orang dewasa itu agak nggak nyaman juga kalau buat jauh, even deket juga nggak nyaman gitu. Tapi intinya di belakang itu ada jok 2 ya, intinya itu di belakang. Jadi intinya bisa buat naruh barang dan bisa buat duduk 2 orang dewasa yang kurang nyaman lah. Tapi di tengah ini, di tengah kalau setinggi gua itu otomatis legroomnya itu dikit banget, nggak nyaman. Cuman kalau mungkin 170, 165 masih bisa nyaman nih di belakang. Tapi masuknya ya dari pintu depan ini. Jadi pengemudi depan itu harus turun dulu, baru penumpang naik gitu. Di belakang ini, di tengah nggak ada pintunya. Nah, ini tadi nih yang gua bilang, ini belakang ini bisa dibuka nih, bisa dilepas gitu. Kalau yang TAF GT kan itu modelnya fix gitu ya, nggak bisa dilepas nih bagian atapnya ini. Tapi kalau si Rocky, dia punya atap yang bisa dilepas. Nah, sebenarnya TAF itu dari mulai TAF F70 itu sebenarnya namanya udah bukan TAF kalau di luar, tapi di Indonesia masih dinamain TAF. Kalau di luar negeri kayak di Jepang, terus di UK, terus di beberapa belahan negara lain itu
namanya macam-macam teman-teman. Ada yang namanya Ruger kalau di Jepang, terus ada lagi namanya Daihatsu 4Track itu kalau di UK ya. Kalau di Jepang tadi Ruger, terus ada Rocky juga namanya di beberapa di beberapa negara lain, tapi bukan TAF ya. Dan Toyota juga sebenarnya kayak semacam sharing platform ke Daihatsu ya, semacam itu. Jadi bentuknya sama kayak TAF yang kebo dan juga TAF yang F70 ini, tapi dia pakai mesin 2L. Mesin 2L tuh sempat dipakai Kijang kapsul diesel sama Hilux gitu. Kalau nggak salah namanya Toyota Blizzard gitu. Dan tenaganya kalau nggak salah lebih besar deh daripada si TAF kebo atau si TAF F70 ini, TAF GT. Atau si TAF Rocky ini, F75. Nah sebenarnya apa ya, itu aja sih bagian interiornya. Sekarang kita coba bawa jalan aja kali ya. Yuk kita langsung bawa jalan aja. Nah, sekarang kita coba nih gimana sih rasanya si TAF ini. Dan mungkin gue nggak akan ngomong soal kekedapan kabin, road noise, terus suara mesin, nggak akan gue bahas. Tapi yang lebih gue bahas adalah riding impression dari si TAF Rocky 4x4 F75 tahun 91 ini. Nah, ini si Rocky ini tadi gue lupa jelasin ya. Jadi dia pakai mesin DL42, dimana DL42 ini adalah penyempurnaan dari DL41. Kalau di DL41 itu yang tadi gue bilang dia masih pakai timing gear, di DL42 dia udah pakai timing belt dan juga pompa injeksinya berubah kalau nggak salah. Kalau sebelumnya dia pakai injeksi inline gitu ya. Kalau yang di DL42 dia udah pakai sistem rotary. Nah, tenaga yang dikeluarkan dari si DL42 ini itu sekitar 74 horsepower dan torsinya itu 170 Nm. Dan mesinnya ini kalau nggak salah dipakai juga di Daihatsu Delta gitu kalau nggak salah ya. Gue lupa nama truknya apa, Daihatsu. Dipakai di truk tersebut. Dan mesinnya ini terkenal cukup durable lah dan banyak dipakai di medan-medan off-road dan juga medan-medan berat lah. Nah, itu sekilas tentang mesinnya. Nah, ini gimana ya, kalau gua rasain itu kalau kena jalan jelek dia suspensinya keras karena depannya itu dia masih pakai rigid axle dengan per daun, masih pakai lift spring, jadi agak sedikit keras ya. Tapi entah kenapa gua kalau bawa mobil tua ya, terlebih diesel gini gitu, ada rasa seneng aja gitu. Nggak tahu kenapa, subjektivitas gue aja, kayak dengerin suaranya gitu, terus nikmatin perjalanannya dengan mobil yang bisa dibilang masih serba mechanical dan manual, belum dimanjakan dengan berbagai teknologi zaman sekarang yang kebanyakan memudahkan. Itu rasanya seneng aja gitu. Jadi pengendalian itu bener-bener ada di tangan lu dan lu bener-bener aware gitu. Itu kalau lu bawa mobil-mobil di tahun ini gitu, seneng aja rasanya. Terus ini yang tadi gua rasain, entah ini dia udah upgrade ban gitu ya, terus pakai ban MT, itu agak sedikit susah kalau gua ada di gang-gang kecil. Radius putarnya tuh gede banget boy, asli gede banget. Beda banget sama kita bawa mobil biasa. Ini radius putarnya cukup bikin ribet kalau kita bermanuver di jalan-jalan kecil atau gang-gang sempit kayak rumah gua gitu. Ini sangat menyulitkan. Terus gimana tenaga ya? Tenaganya, torsinya sih enak gitu. Setelah gue cobain kemarin pas ngambil gitu ya, ngambil di mobil di puncak Cisarua, dan selama di jalan itu ini mobil emang anteng aja sih, temperatur anteng, terus speedometer juga masih gerak, walaupun speedometer nih agak-agak nggak aktual gitu sih, kayak
sedikit ngaco, tapi minimal di sini ada jarum yang bergerak, terus temperatur ampere bensin juga masih normal gitu. Ya pokoknya kemarin diambil nih mobil dalam kondisi yang boleh dibilang masih cukup rapi gitu, sasisnya rapi, mesin gak ada yang ngobos, intinya gitu sih. Nah ini sebenarnya mobil teman gue, kemarin gue cuma diminta bantu buat ngecek dan ngambil nih mobil gitu di puncak. Oke, back to gimana rasa berkendaranya. Road noise ya, gue terpaksa nih ngomongin kekedapan kabin. Ya ini kan karena pakai ban MT ya, jadi itu berisik banget road noise-nya. Di tol tuh kayak gemuruhnya itu berisik banget dan bete banget, itu lari cuma 70, 80 gitu. Harus sabar-sabar sih. Begitu teman-teman. Terus soal tenaga yang tadi gue bilang, ini cukup mumpuni sih kalau buat nanjak-nanjak terus jalan jelek, apalagi four wheel-nya diaktifin. Itu si mesin DL41 ini cukup bisa diandalkan dan cukup durable ya. Dan ngerawatnya tuh, gue tanya-tanya ke beberapa pengguna TAF itu sama aja kayak lu ngerawat diesel biasa gitu. Paling cuman lu cukup perhatiin trio filter, terus ya namanya mobil tua ya, lu harus aware sama sistem pendinginnya, cooling sistemnya. Sebenarnya itu aja dan nggak terlalu mahal dan nggak terlalu mahal ya, filter udara, oli dan solar di mobil-mobil tahun segini. Dan mesinnya juga masih sangat sederhana loh. Ini masih indirect injection, masih pakai busi pemanas, belum direct injection ya, masih indirect tuh, masih ada indikator glow plug-nya di sini. Kayaknya kapan-kapan kita perlu coba bawa ke medan-medan off-road kali ya, baru dia ada di habitat ya. Kalau buat di jalan biasa gini agak-agak rempong boy kalau mau manuver. Nah kemarin setelah ngecek gitu ya, yang tadi gue bilang mesinnya bagus gitu. Sebenarnya sebelum gue ngecek, gue ngobrol-ngobrol dulu tuh sama beberapa temen-temen gitu ya. Itu penyakit TAF itu kebanyakan itu dia miring ke kanan kalau usianya udah tua. Tapi ini masih rata gitu, masih presisi, belum ada yang kropos. Dan kenapa dia miring ke kanan? Karena setelah gue lihat emang posisi aki itu kan di kanan. Akinya ini kan gede ya, 95 ampere gitu, gede banget akinya. Terus transfer case-nya juga itu cenderung berada di kanan. Jadi ini mobil cenderung berat ke kanan. Terus kalau lu gas emang kayak tuh, kalau lu agak sedikit gas itu kayak emang beratnya tuh ke kanan gitu. Jadi banyak yang udah miring ke kanan karena suspensinya itu udah agak lemah gitu, karena terbebani lebih berat daripada bagian kirinya. Nah ini TAF juga harganya nih abu-abu juga sih. Ada di kisaran, kalau yang 4x4 ya, dia kan ada TAF tuh ada GT, ada Rocky, terus ada Highline tuh yang 4x2 itu. Itu di range 80 sampai ada bahkan yang 200 ya, yang independen TAF Rocky yang kondisinya masih bagus banget itu bisa sampai segitu. Intinya nih harganya udah sangat abu-abu. Dan gue lupa cerita tadi, TAF yang di luar itu yang Rager terus 4Track itu mesinnya udah bukan NA lagi. Kalau ini kan NA ya, naturally aspiration. Kalau yang di luar itu udah force induction, udah pakai turbo, jadi tenaganya tuh beda gitu, lebih gede. Sip, kayaknya itu aja ya vlog gua kali ini. Kalau sempet nanti bakal gua kontenin lagi, kita bawa ke medan-medan yang merupakan habitat ini mobil teman-teman. Jadi sip, sekian dulu vlog dari gua. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.